Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rani Gusvita, NIM 2121285. Akan membacakan hasil UTS dari 7 soal yang saya pilih. Ada 5 soal. Yang pertama yaitu jelaskan filosofi bagaimana Keminangkabauan menganut sistem matrilineal. Yaitu di Minangkabau sangat mengistimewakan perempuan. Di Minangkabau perempuan memiliki keistimewaan tersendiri. Agar kecintaan dan penghargaan terhadap kaum wanita tetap ada dalam jiwa pria, maka di Minangkabau menarik sistem keturunan dari garis ibu. Yang kedua yaitu sebutkan sistem yang ada di Minangkabau, yaitu sistem matrilineal, yakni sistem yang menarik dari garis keturunan ibu. Setiap anak yang lahir di Minangkabau akan mengikuti suku ibunya. Perempuan di Minangkabau akan memiliki posisi yang sangat istimewa dalam kaum. Orang sesuku tidak boleh menikah. Harta pusaka dipegang oleh ibu, yang disebut dengan limpapeh atau purui. Dia adalah pembagi harta waris. Lelaki tertua di Minangkabau adalah Tungganai. Dia bertugas sebagai memelihara, mengembangkan, dan mengolah harta waris atau pusaka, tetapi tidak digunakannya. Yang ketiga yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan tanah ulayat dan jenis-jenisnya. Tanah ulayat adalah tanah hak milik bersama masyarakat atau hak kekuasaan yang berdasarkan adat dan hukum yang bersangkutan. Tanah ulayat terbagi menjadi 4. Jenis-jenis tanah ulayat dibagi menjadi 4, yaitu tanah ulayat nagari. Tanah ulayat nagari adalah tanah ulayat yang berserta sumber daya alam yang ada di dalamnya, yaitu dikuasai atau hak milik masyarakat nagari, dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kebutuhan masyarakat nagari, dan diatur dan dipimpin oleh pemerintahan nagari. Yang kedua yaitu tanah ulayat suku. Hak milik atau sebagian tanah beserta sumber daya alam yang ada di dalamnya, yang dikuasai atau hak kuasa oleh kolektif suku yang tertentu dan diatur atau dipimpin oleh penghulu-penghulu suku. Tanah ulayat kaum. Tanah ulayat kaum adalah tanah ulayat atau hak milik beserta sumber daya alam yang ada di dalamnya, diatur oleh atau hak kekuasaan oleh kaum jurai atau purui, yang diatur oleh niniak mama jurai atau niniak mama kepala waris. Yang keempat yaitu tanah hulayat rajo. Tanah hulayat rajo adalah hak milik atau sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada di dalamnya, merupakan hak kekuasaan laki-laki tertua dari garis ibu, yang biasanya masih hidup di keturunan ibu. Soal keempat yaitu jelaskan kepemimpinan yang ada di Minangkabau. Jelaskan pula tentang 3 tungku sejarangan. Kepemimpinan di Minangkabau adalah kepemimpinan yang mengatur urusan adat serta mengatasi berbagai masalah-masalah yang ada di masyarakat. Jenis-jenis kepemimpinan. Kepemimpinan penghulu adalah lelaki yang dituakan di dalam adat Minangkabau dalam panggilan sehari-hari dato, biasanya dimanfaatkan sebagai urusan adat. Yang kedua yaitu alim ulama. Kepemimpinan alim ulama yaitu memimpin dalam urusan agama. Biasanya dia mempunyai keilmuan yang sangat luas tentang agama serta sebagai syarak-syarak yang ada di Minangkabau, yaitu urusannya yaitu
membina dan membimbing serta meningkatkan keimanan serta ketakwaan masyarakat Minangkabau kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepemimpinan Cadiak Pandai. Kepemimpinan Cadiak Pandai adalah kepemimpinan yang memiliki wawasan yang sangat luas serta dapat menyelesaikan atau mencari solusi berbagai masalah yang ada di masyarakat. Cadiak Pandai merupakan orang yang tahu, cendekiawan. Dia mempunyai pengetahuan atau wawasan yang sangat luas yang digunakan sebagai untuk mengatasi berbagai masalah yang ada di Minangkabau. Tunku Tigo Sajarangan yaitu orang Minangkabau menganggap Tunku Tiga Sajarangan ini adalah merupakan gabungan dari 3 sistem kepemimpinan yang ada di Minangkabau, seperti pemimpin penghulu, pemimpin alim ulama, pemimpin Cadiak Pandai. Pemimpin 3 Tunku Sajarangan merupakan 3 unsur kepemimpinan yang saling membahu untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Minangkabau. Dapat disimpulkan bahwa untuk menyelesaikan berbagai masalah yang ada di Minangkabau, Tunku Tiga Sajarangan ini saling membahu untuk menyelesaikan masalah yang kemudian dimusyawarahkan, lalu keputusan dikukuhkan dengan menghadiri berbagai wakil masyarakat dan dilaksanakan di balai adat. Selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 5, yaitu apa saja lembaga pendidikan yang ada di Minangkabau. Lembaga pendidikan di Minangkabau pertama kali adalah surau. Surau merupakan lembaga pendidikan tertua. Di surau kita belajar tentang adat istiadat, belajar agama, tata krama, dan segalanya. Di surau lah orang Minangkabau mengerti tentang tingkah laku dan perilaku serta belajar agama yang lebih mendalam lagi. Setelah perkembangan zaman, surau berkembang menjadi pondok pesantren yang tersedia di berbagai Sumatera Barat. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.